Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kali ini kita pilih kartu ya dengan tema auramu ya. Kita checking aura, kita bicara tentang perauran ya. Ada 3 kartu, kalian pilih salah satu atau pilih 2 atau pilih 3, kemana intuisi kalian membawa, ikuti saja ya. Ada batu ini ya, susu, putih susu ya, milky quartz. Ini hijau ya, sudah kelihatan dari jauh, dan ini rose quartz. Ini warnanya pink ya, kelihatan agak putih di kamera. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya MP ya, singkatan dari Mak Paijah. Paijah adalah nama kuno kesukaan saya. Kemudian saya adalah seorang konsultan spiritual, saya seorang pembimbing spiritual, seorang healer juga. Saya juga seorang konsultan rumah tangga, konsultan keluarga, begitu ya. Dan kali ini kita ada dalam bacaan umum untuk pilih kartu tentang aura. Kita bicara tentang aura. Kalian pilih salah satu atau 2 atau 3, terserah kemana intuisi kalian membawa. Yang pertama kita akan memulainya dengan milky quartz, yaitu batu putih susu ya. Berbicara tentang aura adalah cahaya ya, cahaya tubuh manusia. Jadi setiap manusia ini mempunyai aura, cahaya yang terpancar dari tubuhnya, dan ini tidak bisa dimanipulasi. Aura ada warna dasar ya, ada ya berwarna-warni, ada hijau, putih, kuning, pink, coklat, biru, ungu gitu ya. Aura ungu ini namanya indigo. Jadi indigo itu adalah warna aura. Dan tentang aura ini ya, aura ini bisa berubah-ubah ya. Aura dasar tentu saja tetap tidak bisa berubah, cuman dia bisa berubah seiring dengan kondisi spiritual, kondisi mental seseorang pada saat itu. Misalkan ketika dia sedang jatuh cinta, auranya akan berwarna pink ya. Makanya kenapa lambang pink menjadi lambang cinta begitu, karena ketika orang jatuh cinta itu warnanya pink, dan ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimanipulasi. Ketika orang yang bisa membaca aura melihat seseorang beraura pink dan itu bukan warna dasar auranya, ya kelihatan dia sedang jatuh cinta. Jadi kondisi mental seseorang, kondisi mental spiritual seseorang itu terlihat dari auranya. Oke, begitu ya. Dan setiap makhluk ini ada auranya, tumbuhan, hewan, begitu. Semuanya benda-benda ini beraura. Ya, aura ini wujud energi sebenarnya. Wujudnya cahaya begitu ya. Oke, aura adalah cahaya yang berwarna yang terpancar dari sebuah benda atau tubuh manusia. Kita akan memulai dari pile 1 ya. Kita singkirkan dulu pile 2. Oke, pile 1 dengan warna putih susu. Di sini ada loss, grief, sadness, resurrection. Ini orang-orang dengan pile, yang memilih pile 1 ini ini auranya itu sebenarnya dia ini auranya bersih, tapi kemudian dia menjadi keruh karena kesedihan, karena kehilangan ya. Jadi vibrasinya jadi turun karena kondisi mentalnya. Sebenarnya dia beraura putih gitu ya. Kita akan lihat kartu-kartunya dulu. Kamu yang memilih pile 1 tentang aura. Batin agak deg-degan. Ada apakah ini? Oke. Ada temperance. Oke, kamu yang memilih pile 1 ini ya, sebenarnya ya, wah kalian ini ada yang anak rainbow loh. Padahal rainbow katanya menurut para ahli spiritual atau para yang mempelajari tentang aura rainbow, aura pelangi ini hanya dimiliki anak-anak baru lah ya, baru beberapa tahun terakhir ini ya. Tapi kalau menurut saya, yang saya lihat dengan penglihatan spiritual, ada orang-orang sebentar. Maafkan.
Oke, ada orang-orang tertentu yang memiliki aura pelangi. Ya, aura ini menunjukkan bahwa dia ini orang-orang yang sudah bertemu sejatinya, dirinya yang sejati. Orang-orang sudah berada di level tinggi. Ya. Jadi, kalau dilihat dari kartunya ini, kalian yang memilih pil ini ada yang rainbow, ada yang auranya pelangi. Jadi orang-orang yang sudah menyelesaikan karma, ya, sudah melakukan pembayaran karma, sudah selesai, sudah tahu jati dirinya, ya. Orang-orang yang sudah mencapai level spiritual yang sangat tinggi, ya. Ini beraura pelangi. Orang-orang tipe seperti ini bisa dijadikan pembimbing, ya. Ini sekedar tambahan pengetahuan. Mencarilah pembimbing yang beraura pelangi seperti itu, ya. Tapi mungkin agak sulit ya, seperti mencari jarum di hutan belantara, tapi ada. Kalian bisa, jika beruntung, bisa dipertemukan dengan tipe orang seperti ini. Ini sudah mereka sudah berada di makom tertinggi, maksudnya begitu ya Mas, karena masih banyak lah sebenarnya level-level spiritual di atas sana. Tapi untuk tipe rainbow ini adalah orang-orang yang bisa dibilang beliau misalkan meninggal, beliau ya bisa dibilang sudah moksa begitu ya bahasanya. Bisa dibilang orang bertemu dia adalah sebuah keberuntungan. Bukan hanya beruntung kamu ya. Oke, lanjut dulu. Bicara tentang rainbow ini cukup berat energinya, ya. Oke, di sini kamu yang memilih pil ini, beberapa di antaramu beraura kuning keemasan, kuning pekat, ada yang seperti itu. Nah, artinya bagaimana? Ketika auramu kuning, ya, kamu adalah orang-orang dengan kreativitas yang tinggi. Kamu kalau bab keilmuan, kamu juga menyukai kayak semacam sulap, yes, magician begitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu-ilmu supranatural begitu. Kemudian kalian orang yang kreatif tadi sudah. Kalau kalian kemudian kalian adalah orang-orang yang berlimpah ya, orang-orang yang pandai cari uang sebenarnya, karena kreativitas itu pasti mendatangkan uang, biasanya begitu ya. Aura kalian adalah aura keberlimpahan. Kemudian kalian orang yang ceria, suka menceriakan orang lain ya, senang sekali menyenangkan orang lain ya, orang ceria begitu. Kemudian rezekinya bagus ya, kecuali kuning pekat. Kuning pekat berarti dia sedang butuh uang. Jadi kamu yang bisa baca aura, ketika kamu melihat orang dengan aura kuning pekat, dia sedang memikirkan uang atau dia mungkin sedang kesulitan uang. Tapi kalau kuningnya cerah, wah, dia lagi banyak uang, rezekinya gampang. Kelihatan dari auranya ya. Kemudian kuning keemasan ya. Di sini ada kalian yang memilih pil ini kuning keemasan. Kuning keemasan ini adalah orang-orang yang kemungkinan adalah keturunan dari para bangsawan atau raja-raja. Jadi di situ ada aura kepemimpinan. Kemudian ya tentu saja ada keberlimpahan ya. Walaupun di sisi negatifnya, orang-orang dengan aura keemasan ini ya suka memerintah ya suka memerintah begitu. Kemudian dia dominan begitu, itu di level ininya ya negatif lah istilahnya begitu ya. Sebenarnya spiritual itu tidak bisa membahas tentang hal positif dan negatif, karena spiritual itu mengajarkan kita tentang netralitas atau keseimbangan ya. Ini hanya pembacaan energi untuk mempermudah saja dalam pembahasan begitu ya. Oke, kalian yang memilih pil 1, ada aura apa lagi? Di sini juga masih aura-aura ini ya, putih kekuningan kayak gitu. Aura-aura orang-orang yang sedang diperjalankan untuk lahir kembali menjadi orang-orang yang berkelimpahan agar bisa membantu orang lain. Ya. Saya melihat lagi kartunya. Ini masih tentang dark force ya. Jadi aura itu ya guys,
dia itu bisa berubah seiring dengan itu apa namanya, perubahan kondisi mental kita. Ketika kita merasa sakit, auranya berubah menjadi apa ya, ada yang apa seperti abu-abu gelap begitu loh. Nah, ini sedang sakit, ada yang sakit di tubuhnya itu. Terus hitam, aura hitam ini tidak selalu dia itu buruk ya, atau dia penuh dendam, tidak selalu seperti itu, tapi energi perlindungan juga ada ya, energi perlindungan untuk kalian yang memiliki aura hitam. Jadi kalau kalian ada orang auranya hitam, itu belum tentu dia orangnya jelek begitu ya, belum tentu begitu, bisa jadi itu adalah energi perlindungan dari para spiritnya. Oke, kalian ini ada hubungannya dengan ya lovers, cinta. Cinta ini kalau yang lagi jatuh cinta auranya pink begitu ya. Kalau yang lagi kalau cinta karena terbukanya cakra jantung, jadi orangnya memang penuh cinta, nah ini biasanya hijau gitu. File 1 bermacam-macam aura ini. Nanti kita lihat di file-file lain. Ini aura keemasan. Tadi sudah ada ya yang di situ. Ini juga tentang konfirmasi tarot tentang orang-orang yang mempunyai aura emas, ya, aura raja, aura pemimpin, aura bangsawan begitu ya. Jadi orang-orang dengan aura ini ya dia menyukai kemewahan tentu saja. Dan terlihat mewah biasanya begitu. Karena auranya dia ini apa? Nyungkani itu apa ya? Orang banyak sungkan ke dia, berwibawa mungkin seperti itu ya. Oke. Kita bicara tentang aura di file 1 yang begitu bermacam-macam warna. Mungkin banyak kalian yang memilih file 1 ini. Ya. Ini adalah kalian dengan tipe aura yang apa ya? Itu loh, bawaan indigo, kristal, rainbow, yang dikenal itu di dunia spiritual modern. Ada yang indigo. Sekali lagi, indigo adalah warna aura ya. Orang-orang dengan aura ungu disebut indigo. Ada yang bawaan, ada yang memang diolah energi sehingga dia mencapai level tertentu, yaitu terbukanya mata ajna atau indera keenam, banyak orang bilang begitu, atau mata ketiga atau kelenjar pinealnya itu aktif ya, cahaya tubuhnya atau auranya menjadi ungu ya. Jadi yang ini yang barusan kita ambil ini, kartu terakhir ini adalah orang-orang dengan aura bawaan ya, dari lahir dia sudah begitu. Jadi ini bisa dibilang kategori anak-anak apa ya, anak-anak spesial lah istilahnya begitu, karena memang bawaan jiwa-jiwa tua. Nah, kalian ada yang seperti itu ya. Jadi orang-orang yang katanya bisa melihat gaib ini itu belum tentu dia indigo. Ya, bisa saja dia adalah orang-orang yang apa yang bisa dibilang dia menggunakan penglihatan kodam. Yang dia lihat misalkan bangsa jin ya, yang dia menggunakan penglihatan bangsa jin yang mendampinginya itu ya. Jadi bukan karena dia aktif mata asnanya, tapi penglihatannya menggunakan penglihatan itu spirit guide-nya itu, yang biasanya dari bangsa-bangsa jin biasanya ya, karena mereka bisa melihat langsung loh dengan indera matanya. Padahal sepengetahuan saya sebagai pembimbing spiritual, yang dinamakan melihat dengan mata ketiga itu bukan dengan mata telanjang ya, namanya mata batin, indera keenam itu bukan dengan mata telanjang. Jadi kalian yang sudah terbuka itu kalian paham ya bagaimana rasanya melihat dengan indera keenam atau mata ketiga atau dengan penglihatan mata. Kadang-kadang saya pribadi juga bisa menggunakan mata telanjang ya, tapi jarang sekali. Itu biasanya penglihatan kodam yang memang
atau pendamping kita ya, spirit kita yang menunjukkan kita tentang sesuatu. Tapi saya tidak selalu seperti itu, jarang terjadi. Seringkali menggunakan pandangan mata ketiga ya, jadi harus melewati meditasi atau warning dulu atau diam sejenak begitu, kemudian terlihatlah itu ya, bukan dengan mata telanjang. Jadi begitu ya. Oke, file 1 ini cukup panjang ya. Jadi aura kalian akan dipengaruhi oleh kondisi mental kalian saat itu ya, walaupun ada aura dasar. Yang kita bicarakan ini tadi aura dasar, tapi ini akan dipengaruhi oleh kesehatan mentalmu saat itu. Kalau kamu sedih, kamu sakit, kamu marah, ini akan berubah. Kalau kita marah, auranya itu berubah menjadi merah agak pekat ya. Itu perubahan aura menurut kondisi mental kita saat itu. Kalau lagi jatuh cinta jadinya pink ya. Jadi di sini kalian tadi ya yang memilih file ini bermacam-macam warna aura. Ada yang pelangi, ada yang indigo, ada yang kristal. Tapi ini kristal saya lihat sedikit. Kristal sebentar. Kristal saya lihat tidak ada kristal. Jadi indigo bawaan ada, terus rainbow, kemudian kuning ya, tadi aura kuning, aura keemasan yang dominan di sini. Kemudian aura abu-abu karena kalian ada yang sakit ya, ada yang kena ini ya, ada yang kena energi negatif ini, sehingga kalian auranya berbeda. Orang-orang yang kena energi negatif, kena ilmu-ilmu hitam itu auranya juga berbeda. Ini ada yang kalian yang melihat di sini, yang melihat video ini ya. Auranya orang jatuh cinta juga ada di sini ya. Aura kesedihan kalian ini akan memudarkan warna aura kalian. Ketika kalian sedih, ketika kalian merasa sakit hati dan hal-hal yang kayak rendah diri dan sebagainya, ini auramu bisa memudar, menurun ya, tingkat brightnya, tingkat kecerahannya itu akan berubah. Tapi semakin positif dirimu, akan semakin cerahlah auramu. Begitu ya, jadi akan sesuai dengan kondisi mentalmu saat itu ya. Oke, cukup untuk file 1. Wah, panjang sekali nih ya. Oke, kita pinggirkan dulu file 1. Kita menuju file 2, hijau ya, batu hijau. Tentang aura. Ini tentang cinta yang dalam. Wah, keabadian cinta. Eternal love. Ada kebahagiaan, harmoni ya. Penuh dengan full of love begitulah ya, penuh dengan cinta. Kita akan lihat kartu-kartunya tentang kamu yang memilih file 2 ini. Wah, cocok itu dengan batunya ya. Itu adalah orang-orang yang full of love, penuh dengan cinta. Maksudnya cinta yang umum ya, bukan cinta yang pribadi bersifat dengan lawan jenis, itu bukan yang itu ya. Cinta kepada alam semesta, lingkungan, pada diri sendiri terutama ya, penuh cinta kasih, welas asih begitu ya. Oke. Aura. Wah, ini aura-aura untuk yang memilih file 2 ya, auranya hijau, ungu. Di sini ini warna aura dasarnya itu ada yang hijau ya, banyak yang hijau. Orang-orang dengan welas asih yang tinggi, orang-orang yang penuh kebahagiaan, harmoni begitu ya. Kemudian di sini beberapa di antara kalian beraura ungu karena belajar ya, karena diolah tadi itu. Jadi yang file 1 tadi bawaan, yang ini olahan ya. Baik bawaan atau olahan menurut saya sama saja, karena aura ungu ini hubungannya dengan bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan atau alam semesta ya. Sudah bisa mencapai ke sana. Ini adalah prestasi yang luar biasa untukmu. Kalian yang di file ini, yang di file 2 ya, punya kekuatan supranatural. Kalian bisa melihat hal-hal gaib, tentu saja bisa merasakan, minimal merasakan ya. Energi kalian cukup peka. Oke, orang-orang di file 2. Di file 2 ini banyak yang sangat berbakat menjadi guru atau pembimbing spiritual. Orang-orang suci istilahnya, orang-orang ahli tirakat, orang-orang yang
memang didampingi spiritnya ini para ahli spiritual ya di zamannya, orang-orang yang punya keilmuan khusus, keilmuan spiritual ya, bukan supranatural. Jadi auranya biasanya cenderung ke putih ya, putih cemerlang. Jadi kalau untuk putih, untuk aura putih ini saya pernah mendapatkan gelar dengan nama Sukma Maya Rukmana Ayu. Itu saya gunakan, nama gelar itu saya gunakan sebagai nama FB saya ya. Kalau kalian mau lihat di FB, saya ada di sana dengan nama itu ya. Itu adalah aura sebenarnya. Jadi pencapaian spiritual seseorang dilihat dari aura. Jadi Sukma Maya Rukmana itu 3 nama itu artinya sama, cahaya, tapi beda level. Sukma itu ya Sukma ya Maya, Maya ya Rukmana. Sukma ini tidak kelihatan ya, transparan begitu ya, cahaya umumnya cahaya itu Sukma. Kemudian Maya ini transparan, jadi levelnya lebih terang, lebih bersih. Kemudian level selanjutnya yang terakhir adalah Rukmana atau Rukmono kalau orang Jawa bilang, artinya cemerlang. Jadi jiwa kita akan dimurnikan ketiga tahap itu, dari Sukma menjadi Maya, kemudian menjadi Rukmana, cemerlang ya. Level untuk spiritual ya, orang-orang yang dipersilakan menjadi pembimbing spiritual itu yang saya tahu seperti itu berdasarkan pengalaman ya. Oke. Orang-orang di file ini ya adalah orang-orang yang ini masih kategori indigo, masih kategori orang-orang dengan cakra ajna yang terbuka ya. Dari hijau ini juga bisa menjadi indigo. Orang-orang hijau bawaan ini, hijau warna dasar ini, dia sudah sangat mudah mengolah energinya menjadi warna ungu. Saya sering melihat orang-orang dari aura dasar hijau menjadi ungu, walaupun on off gitu ya. Kadang on, kalau on saya lihat tumben auranya ungu, dia lagi on kayak gitu. Kadang saya melihat begitu ya. Itu orang-orang di sekitar saya tidak melihat jauh-jauh yang berada di sekitar saya ya. Ketika warna auranya ungu, dia berarti sedang aktif mata ketiganya ya. Itu kan berubah lagi, ganti lagi sesuai dengan mental kondisi mental dia. Tapi warna dasar tetaplah warna dasar, itu akan sering kali terlihat ya. Jadi ini tadi ya adalah orang-orang yang tajam penglihatannya ya, penglihatan mata ketiganya. Wah, tajam sekali dia. Dia bisa melihat ya, hal-hal yang tak kasat mata itu dengan titis itu ya? Titis ya, tepat begitulah ya. Ini burung hantu itu kan diibaratkan dengan pandangan yang dia bisa hidup di 2 alam, seolah seperti itu ya. Orang-orang dengan yang intuisinya tajam ya, yang di PL2 ini masih di aura yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalian yang memilih PL ini, aura kalian itu sebenarnya kalian ini sangat berlimpah ya. Jadi banyak warna kuning. Warna kuning ini orang-orang yang disukai uang. Cuman kalian hidupnya sepertinya memang berat menanggung beban hidup orang. Jadi begini, mungkin kekayaan yang kalian dapatkan, uang yang kalian dapatkan itu kalian gunakan untuk orang lain ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalian tuh suka sekali memikirkan orang. Ini di file ini ya. Orang-orang yang auranya keberlimpahan tapi uangnya untuk orang, begitu ya. Oke, di sini masih dalam kategori orang-orang suci, guru spiritual, maksudnya orang-orang yang memang meminimalisir kehidupan duniawinya ya. Di sini ada kebijaksanaan. Orang-orang yang bijaksana itu biasanya memang kelihatannya auranya itu kelihatan, dia lebih bersinar gitu loh. Dia juga orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, emosinya, perkataannya, begitu di file ini. Orang-orang yang matang secara spiritual.
dan bagus secara ini ya, mata asnanya terbuka dengan baik. Jadi kalian yang di file ini memang spiritual banget kayaknya. Ada yang di sini praktisi supranatural juga, tapi yang sudah mengarah ke spiritual ya. Kalian gunakan itu hanyalah untuk fasilitas ya. Kalian gunakan keilmuan kalian yang berbau kesaktian itu untuk membantu orang ya. Tentu juga membantu dirimu sendiri dengan pertukaran energinya ya. Misalkan ada orang minta bantuan, kemudian kalian mendapatkan bukan imbalan tapi pengganti energi begitu ya. Jadi kalian ada yang di sini yang praktisi, yang memang berkarir di bidang spiritual begitu ya, dengan kemampuan kemampuan kalian dari semesta ini. Nah, kalian ahli bisa dibilang begitu ya dalam bidang ini. Oke, kalian juga banyak orang-orang yang curhat ya ke kalian ya, nyaman curhat dengan kalian yang di sini. Memang orang-orang yang punya wadah yang besar secara spiritualnya ya, pendengar yang baik begitu. Oke, orang-orang di file 2 ini ya adalah orang-orang yang berkelimpahan ya, uangnya juga gampang datangnya, tidak kesusahan dalam hal keuangan. Saya lihat begitu. Bakatnya memang di dunia spiritual, supranatural, dapat uangnya juga dari sana ya, sudah diatur lah oleh semesta begitu, dan bisa bekerja istilahnya dengan tidak susah payah, tapi uangnya datang begitu sebagai pemberi pencerahan kepada orang lain ya. Kalian di sini adalah orang-orang yang tercerahkan dan memberi pencerahan kepada orang lain. Kalian dibutuhkan orang. Walaupun kalian akan sembunyi di lubang semut pun kalian akan dicari oleh orang ya. Banyak orang membutuhkan kalian di file 2 ini dengan aura hijau. Orang aura hijau itu auranya dingin, jadi banyak yang suka mendekat ya. Oke, di sini bicara tentang aura ya. Oke. Jadi kalian ini orangnya mungkin lebih santai begitu ya, tidak terlalu, tadi hubungannya dengan karir ya di bidang spiritual. Kalian yang dengan aura ini tuh orang-orang yang tidak terlalu ngoyo sebenarnya. Jadi kalau kalian ngoyo, pekerjaan kalian itu berat, itu kalian pasti akan ditegur loh oleh semesta. Tidak boleh kerja terlalu berat. Jadi fokus kalian bukan di duniawi, tapi duniawi akan mengejarmu ketika kamu melayani orang lain. Wah, begitu kalimatnya. Keren ya. Oke, sudah cukuplah ya untuk file 2 ya. Jika kalian butuh ini ya, konsultasi bisa ke nomor WA yang ada di setiap video saya. Oke, lanjut ke file 3. File 3 dengan batu rose quartz ya, batu warna pink. Kita akan lihat. Sang pencari. Kalian mencari apa? Ada feeling loss, kehilangan perasaan, kebingungan, kesepian. Wah, ada apa denganmu? File 3. Kita akan melihat kartu-kartunya. Tenang saja. Oke. File 3 ya. File 3. Batu warna pink. Rose quartz. Ada apa di aura-aura orang nomor yang memilih file 3 ini? Ada kebijaksanaan. Wah, pantas saja. Oke, file 3 ya. Kalian memilih file 3 ini sebenarnya adalah pewaris kebijaksanaan. Orang-orang yang diberi pengalaman berat agar menjadi pelajaran kelak di kemudian hari. Berat ya. Jadi kalian diberi ujian kehilangan, rasa sakit hati, kalian dikhianati ya, disingkirkan, dibohongi, ditipu, dibuang. Berat sekali kehidupanmu, tapi kamu adalah sang pewaris kebijaksanaan. Ngeri sekali ya kak, energinya berat kak ini ya. Tidak apa-apa, kita lanjut ya. Kamu yang di file 3 ini
diperjalankan menjadi orang yang bijaksana dengan pengalaman-pengalaman hidup. Begitu. Rodamu ini benar-benar berputar kencang seperti roller coaster, itulah pokoknya ya, roller coaster begitu ya. Saya rasanya ini cukup berat untuk membaca ini energinya ya, karena kalian merasakan hal-hal yang memang luar biasa, mengerikan, menakutkan dalam hidup kalian. Wah, saya tarik nafas dulu. Oke, kan kartunya keluar, The Temperance. Ini kalian ini membawa misi dari para leluhur. Kalian pelajarannya berat, kalian digodok dalam kawah candra di muka. Wah, luar biasa. Kalian benar-benar pernah hidup di dalam neraka. Tapi kalian adalah pewaris kebijaksanaan. Kalian akan sangat dibutuhkan orang yang mengalami hal yang sama dengan kalian. Jadi kalian akan memberi solusi dari orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, banyak penderitaan hidup. Ya, pelajarannya kamu dapatkan, makanya kamu diberi pelajaran banyak itu untuk itu. Begitu, Kakak. Ya, ini adalah misi leluhurmu. Leluhurmu yang mensupportmu, ya, membimbingmu ketika kamu mengalami perjalanan ini. Perjalanan yang penuh dengan kegelapan, kesedihan, kehilangan, walah. Ngeri sekali, Kakak. Kamu kuat ya. Oke. Orang-orang file 3 ini ya. Tadi auranya sudah saya sebutkan apa belum? Aura kalian ini ada yang biru, ada yang hijau. Ya, banyak yang biru saya lihat. Hidupmu berat sekali, wahai aura biru. Oke. File ini dengan aura biru ya yang terlihat. Sorry sayangku. Ini adalah orang-orang yang punya keterampilan, punya keahlian ya, keahlian di bidang spiritual tentu saja karena kita bicara tentang hal itu. Ada yang bisa mungkin menyembuhkan orang, ada yang bisa ya dengan memijat, totok atau pengobatan apa atau apa ya, yang terbimbing langsung oleh para leluhurnya dan para spiritnya. Ya, punya keahlian khusus. Ini bisa jadi pekerjaanmu ya, atau kamu sedang sekarang berkarir di bidang itu juga mungkin saja. Oke, pal ini kalian orang-orang dengan intuisi yang bagus ya. Kalian adalah orang-orang yang peka dengan energi. Wah, kalian kayaknya ini apa namanya? Empat ya. Wah, kalian bisa merasakan perasaan orang lain. Wah, kalian di tempat umum ini sangat tidak nyaman biasanya orang-orang empat ini. Kalau di pasar kalian bisa mual-mual, kepala kalian bisa ngeliang-ngeliang. Ngeliang itu apa ya, berkunang-kunang. Aduh, nggak jelas, kayak melayang-layang. Pokoknya benturan energinya sangat kuat. Karena kalian ini adalah empat ya, menyerap energi. Wah, pantesan berat rasanya ini ya. Rasanya badan sampai apa, geringgingan apa ya. Ya, badan itu rasanya sampai seperti apa, susah saya mengatakan dengan bahasa Indonesia. Oke, orang-orang di file 2 ini adalah orang-orang yang pernah mengalami kekalahan dalam hidupnya. Ya. Kalah itu bagaimana ya? Kalah dan harus mengalah. Ya, belajar asor. Sebenarnya di sana pelajarannya. Belajar rendah hati, bukan rendah diri. Menghapus segala kesombongan, itu tujuan semesta. Agar kita menjadi pribadi tentu saja yang luar biasa menurut semesta. Semesta menggodokmu dalam kawah candra di muka. Sehingga energimu terasa sangat berat. Mungkin banyak di antara kalian yang masih dalam proses ya ini penyembuhan, healing ya. Oke. Baiklah, lanjut. Ini adalah orang-orang yang ada beberapa di antara ini yang auranya masih gelap ya, pekat. Masih pekat karena godaan energi negatif dari dalam diri. Contoh, kebencian. Karena kamu pernah disakiti, kamu membenci. Karena kamu pernah disakiti, kamu dendam.
masih ada yang seperti itu. Jadi auramu dipengaruhi oleh itu yang ada di dalam inimu ya, pikiranmu saat ini, benci, sakit, dendam kayak gitu. Ya, jika itu sudah bisa kamu kalahkan, bukan dikalahkan ya, ditundukkan begitu. Ya, jangan dimusuhi. Energi negatif di dalam diri, bisikan-bisikan setan di dalam dirimu tentang kebencian, tentang hal-hal seperti itu, dendam, itu jika kamu turuti ya, kamu lama naik levelnya. Tapi jika kamu berusaha untuk healing, menyembuhkan dirimu, meningkatkan kesadaranmu ya, bahwa semua yang terjadi sudah menjadi kehendak semesta, kamu artis yang tinggal menjalaninya ya. Ya memang berat tapi banyak yang bisa melewatinya. Kamu pun bisa melewatinya. Ya, energi negatif ini jika sudah bisa kamu dimomong begitu ya, ditundukkan, ini akan menjadi power yang luar biasa. Kamu akan menjadi sosok yang luar biasa. Kamu akan disungkani, ditakuti. Karena itu ya, kamu jadi sosok yang tegas akhirnya. Tapi bukan pendendam, bukan pembenci begitu ya. Oke. Yang tadi auranya ya, jadi yang memilih bal ini ada masih aura-aura pekat karena energi itu tadi ya, sakit hati, dendam kayak gitulah ya. Kemudian kalian yang di sini ini ya, ini masih berkaitan erat. Jadi kalian punya aura hitam karena dijaga, energi perlindungan dari leluhurmu biasanya. Jadi kalian mungkin spiritmu ya, para leluhurmu, para malaikatmu tahu bahwa kalian ini seringkali diinceng-inceng, diintip-intip secara supranatural sama orang, diterawang dan sebagainya begitulah ya. Nah, ini diblok, maksudnya energi perlindungan. Jadi orang yang melihatnya gelap, tidak kelihatan ya. Kamu tidak bisa ditembus istilahnya karena itu energi dari kodam-kodam begitu dan para spiritmu ya. Oke, di sini sepertinya beberapa di antaramu ini adalah orang-orang ada yang memiliki aura merah ya, pemberani, sang pemberani. Aura merah adalah aura kepemimpinan, aura semangat. Jadi kamu yang terpuruk ya di sini, kamu yang terpuruk atau pernah terpuruk atau sedang terpuruk ya. Ini jika ada aura merahnya ya muncul, ini kamu akan semangat, kamu akan segera bangkit ya. Wah, aura merah, aura keberanian, aura kepemimpinan ya. Kamu harus bangkit, jangan loyo ya. Oke, yang milih bal 3 ini adalah orang-orang yang banyak menyukai ini ya, menyukai harta dunia, masih suka masih fokus dengan dunia. Tidak apa-apa, jangan dipikir tidak boleh saja. Kalau semua orang terlalu memikirkan akhirat dalam tanda kutip ya, terus siapa yang akan memikirkan dunia? Ya kasihan yang hidup ya. Jadi kalian mungkin adalah salah satu petugas semesta yang berhubungan dengan urusan dunia, urusan materi ya. Ya tujuannya tetap untuk menjadi manfaat bagi orang lain begitu ya. Pasti seperti itu ya. Dan saya melihat kesuksesan ada di diri kamu ya. Di sini kamu ya, seperti yang saya lihat tadi auranya ya, konfirmasi biru, ada yang merah, ada yang putih juga. Ini aura-aura putih ini aura-aura orang-orang yang masih di area religi ya, orang-orang yang mungkin sedang berada di level tertinggi sebuah keyakinan atau religinya ya, agamanya begitu maksudnya. Mungkin dia sedang ingin sekali mendekat dengan Tuhannya dan sebagainya begitu. Ini juga aura kalian ini yang banyak muncul itu ya, biru, putih, merah. Biru, putih, merah. Ini aura ini ya, putih itu aura ingin selalu berbuat baik begitu loh. Kamu ini seringkali kepo juga dengan ilmu pengetahuan spiritual supranatural begitu ya. Kamu sangat tertarik. Sering kali kamu mendengarkan hal-hal yang berbau itu. Mungkin di YouTube, mungkin di mana begitu ya. Senang kamu dengan kajian keilmuan. Kamu juga senang sekali dengan
ingin selalu berbuat baiklah kepada orang lain. Padahal kalau di dalam ilmu spiritual tidak boleh berlebihan, tetap namanya nafsu baik itu yang namanya mutmainah ya, itu tetap harus ada dalam kendali, tidak boleh berlebihan, harus dikendalikan begitu ya, untuk menuju bertemunya diri dengan sang sejati. Kapan-kapan kita akan melakukan readingan untuk belajar ya tentang jati diri begitu ya. Oke kakak, terima kasih sudah menonton. PL3 sudah cukup ya. Kapan-kapan kita akan sambung lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share-nya. Jika mau konsultasi silahkan chat WA, nomor ada di setiap video saya ya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, sampai jumpa, bye bye.